Halo teman-teman, selamat datang di kelas Asinkronus Ekonomika Industri 1. Pada kesempatan kali ini, saya Fajri, selaku instruktur pada mata kuliah ini akan menyampaikan tutorial latihan 3 pemahaman matematis, khususnya teori perusahaan berbasis manajerial dan keperilakuan. Pada fase ini, kita akan mempelajari proses maksimalisasi penerimaan single product diberikan adalah inverse demand market. Jadi ini saya mengasumsikan monopoli gitu ya. And cost of production itu adalah C sama dengan 90 plus 2Q. Anda diminta untuk menyelesaikan sebetulnya berapa maximum sales revenue that can be achieved to satisfy to the manager due to the per minimum profit constraint. Dan apakah constraint itu merupakan a non-operational profit atau tidak gitu ya. Oke. Ini kita kerjakan dulu untuk soal nomor satu ini. Mula-mula kita punya gitu ya. Kita punya P-nya itu adalah 12 min 0,1 Ki seperti ini ya. Dan C-nya adalah 90 plus 2 Ki gitu ya. Serta P minimum atau RUPS-nya adalah 150. Nah, berarti dari sini kita bisa menduga bahwasanya batasan laba yang diterima oleh perusahaan itu adalah 150 kalau bisa minimumnya gitu kan. Dan kalau bisa lebih dari kan gitu kan. Nah, oke, berarti dari sini kita bisa nyatakan P minimum itu tidak boleh kurang dari 150 gitu. Nah, karena sebetulnya rule of thumb-nya adalah seperti ini. Jadi P itu sendiri adalah revenue dikurangi cost lebih besar daripada sama dengan P minimum. Seperti ini gitu ya. Jadi boleh kita pindah ruaskan atau mungkin ruas bagian ini adalah 150 gitu ya. Nah, kira-kira begitu. Jadi kita bisa masukkan aja revenue minus cost-nya. Nah, sebelum itu kita harus cari dulu menentukan R-nya dulu. Nah, R-nya adalah P kali Q kan gitu. Nah, berarti kita sudah punya ini R-nya adalah tadi itu 100 sorry berapa tadi Q-nya 12 min 0,1 ya. Min 0,1 Q gini. Q seperti ini. Maka R-nya adalah 12 Q min 0,1 Q kuadrat seperti ini ya. Ini adalah R-nya. Nah, sekarang kita akan beranjak ke rumus satunya ya setelah R gitu ya. Berarti kita akan solve the problem. Berarti di sini R min C lebih besar lebih besar sama dengan P minimum gitu ya. Berarti kita punya 12 Q min 0,1 Q kuadrat dikurangi dengan C-nya adalah 90 plus 2 Q lebih besar daripada 150. Oh, ini ya. Jadi di sini saya punya 12 Q min 0,1 Q kuadrat min 90 min 2 Q lebih besar dari sama dengan 150. Oke. Nah, sekarang saya selesaikan dulu min 0,1 Q kuadrat terus kemudian 12 dikurangi 2 berarti plus 10 Q min 90 min 150 lebih besar dari sama dengan 0 gitu ya. Berarti sekarang saya punya min 0,1 Q kuadrat plus 10 Q min 240 lebih besar dari sama dengan 0. Coba ini semuanya kita kalikan dengan min 1 ya. Berarti kalau dikalikan min 1 berarti tanda pertidaksamaan balik gitu ya. Berarti di sini 0,1 Q plus 10 Q menjadi min ya karena dikali min ya. Min 10 Q plus 240 lebih besar menjadi kurang dari sama dengan gitu ya. Jadi ini tandanya beralih ya.
Nah, seperti ini. Karena kita kalikan dengan negatif 1. Oke, ini kuadrat. Oke ya, sekarang kita punya ini, berapa ini? 0,1 itu sebenarnya kan 1/10 ya. Coba 1/10 Ki kuadrat min 10 Ki plus 240 kurang dari sama dengan 0. Kalikan semua dengan 10, berarti di sini Ki kuadrat min 100 Ki plus 2400 kurang dari sama dengan 0. Nah, barulah Anda bisa removing gitu ya. Faktorisasikan berapa faktor dari ini, faktor dari supaya menghasilkan ini. Berarti kan perkalian 60 sama 40 ya. Kalau dikali ini akan menghasilkan nilai 100 minus. Jadi masing-masing kita negatifkan. Berarti Q min 60, Q min 40 kurang dari sama dengan 0. Ya, berarti Q-nya sama dengan 60 atau Q sama dengan 40, kita bikin garis bilangannya. Berarti di sini 40 dan di sini adalah 60. Nah, ingat depannya ini itu plus. Depannya ini kan plus ya. Plus, maka plus min plus seperti ini patternnya. Maka plus min plus yang diminta kurang dari berarti area yang akan kita pakai untuk mendapatkan laba di atas minimum itu di sini. Ini berarti key yang harus kita pergunakan supaya perusahaan mencapai gitu ya. Jadi ini adalah besaran key yang terjual supaya lebih besar dari P minimum gitu ya. Kira-kira begitu. Lebih besar dari 150. Nah, sekarang berarti kita akan pakai dua angka itu, bisa 60 bisa 40. Tapi karena penjualannya volume penjualan maksimum, kita pakai angka yang paling maksimum kan 60. Kalau kita substitusikan 60 ke dalam total revenue pasti hasilnya akan sama gitu ya. Jadi ini Q sama dengan 60, coba kita substitusikan ke dalam total revenue atau R gitu ya. Oke, berarti kita punya R-nya sama dengan 12 Q min 0,1 Q kuadrat seperti ini. Berarti R-nya adalah 12 kali 60 dikurangi 0,1 dikali 60 kuadrat. Berarti R-nya adalah 12 kali 60 dikurangi 1/10 kali 60 kali 60. Nah, berarti R-nya adalah 720 dikurangi 360. Maka R-nya adalah 360. Gini ya teman-teman ya. Jadi sekarang kita sudah dapat R-nya. Nah, sekarang ini adalah R maksimum supaya manajer max utility. Cuman gitu saja jawabannya. Karena dia melebihi P minimum gitu ya. Oke. Yang 40 coba kalian bisa masukkan nanti hasilnya berapa? Apakah menghasilkan nilai minimum itu atau enggak kan gitu. Nah, jika menghasilkan nilai maksimum juga berarti dia memenuhi. Coba pastinya dia tidak memenuhi karena dia tepat satu di titik ini aja. Gitu ya. Jadi karena nilai minimum maka yang kita pakai yang tertinggi aja gitu ya. Nah, sekarang periksa apakah sekarang periksa apakah Ki menyebabkan apa namanya operasional atau non operasional, gitu ya. Jadi kita periksa sekarang apakah P itu menyebabkan operasional atau non operasional. Berarti cara ngeceknya adalah maximize R itu sendiri kan itu. Nah, maximize R berarti kan kita harus turunkan R nanti di R per dq gitu ya. Berarti dr per dq seperti ini ya. Berarti kita punya R-nya tadi, R-nya sama dengan 12 Q min 0,1 Q kuadrat, maka dr per dq-nya itu adalah 12 min 0,2 Q. Ya kan? Syarat maksimum minimum itu FOC sama dengan 0. Berarti dr per dq sama dengan 0, berarti 12 min 0,2 Q itu sama dengan 0, maka 12 sama dengan 0,2 Q, maka Q sama dengan 12 per 0,2 sama dengan 60. Jadi ini adalah nilai R maksimum. Kebetulan nilainya sama dengan ini. Ya kan?
selama perusahaan masih bisa mencapai di atas atau sama dengan maksimum gitu ya. Ya, jadi kesimpulannya selama TR itu yang diperoleh, ya kan? Oke, TR yang diperoleh itu melebihi, sorry, ya, melebihi P minimumnya, gitu ya. Ya, melebihi P minimumnya, P minimum Q dari P minimum itu melebihi apa ya? Bukan P minimum tapi melebihi P TR maksimum gitu ya, atau paling tidak lebih dari sama dengan, ya, atau paling tidak eh, ini ya, hmm, atau sama dengan atau mendekati TR maksimum, maka dia akan paling tidak sama dengan TR maksimum ya, atau melebihi atau kurang dari gitu ya. Itu berarti dia akan masuk di operasional atau non operasional profit kan itu. Kemarin kan itu kan. Nah, tapi karena batasnya coba Anda lihat di sini. Di sini saya punya bahan bayang ini. Nah, kita coba ingat bahwasanya di sini, nah ini, nah ini di sini ada ini besar nih. Nah ini, jadi eh, selama kita bisa pasangnya di sini, labanya di sini, ya kan? Nah, jika laba minimum naik menjadi P2, gitu ya, maka titik maksimum penjualan tidak dapat dicapai. Kalau titik penjualan masih tidak dapat dicapai, itu di sini, ya kan? Artinya dia masuk ke dalam operatif profit constraint. Selama dia bisa mencapai nilai maksimum dan tadi 360 sama dengan nilai maksimum, berarti dia sebenarnya sudah mencapai itu, maka constraint-nya bukan operatif constraint melainkan non operatif constraint. Artinya constraint-nya tidak mengikat manajer, gitu ya. Oke, berarti kesimpulannya adalah tulisan selama yang diperoleh itu sama dengan TRMA atau mendekati itu, maka non operatif constraint. Gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah non operatif constraint karena labanya mendekati nilai maksimum atau sama dengan nilai maksimumnya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang soal yang nomor 2. Assume that the revenue expectation Q is equal to the 75 and discount rate is 7%. Find the present value using dynamic approach if n is equal to the 3. Sekarang tadi Q0 itu sama dengan 60. Sekarang Q-nya beranjak Q1 sama dengan 75. Dengan mengasumsikan R-nya tetap yaitu 12 Q min 0,1 Q kuadrat. Oke ya, berarti sekarang saya punya ini R0 itu adalah 12 dimasukkan 60 dikurangi 0,160 kuadrat. Tadi ketemu 360 kan itu ya. Nah sekarang yang R2 R1 sorry. R1 berarti 12 kali 75 dikurang 0,175 kuadrat. Oke. Ini berarti sekitar berapa? Coba saya hitung dulu ya. Teman-teman bisa menggunakan kalkulator ya. Tadi saya hitung di angka ini. 337,5. 337,5. Ya. Nah, ini total revenue yang didapatkan setelah kita memasukkan barang yang dijual sebanyak 75. Nah, sekarang step yang pertama itu, step yang kedua berarti tentukan growth-nya. Oke ya. Growth of total revenue adalah R1 dikurangi R0 dibagi R0. Kan gitu ya. Berarti kita punya 337,5 dikurangi 360 dibagi 360. Nah, ini ketemu berapa? Nah, coba kita hitung, ketemunya adalah tadi saya sudah menghitung ya. 0, negatif ya 625 ya, berarti negatif 0,0625. Jadi angka negatif ini sebetulnya menunjukkan bahwasanya masa depan itu uncertainty ternyata. Nah ini bagusnya Baumol itu dia mengawinkan informasi ketika perusahaan mencapai non operational profit, mereka akan membayangkan pertumbuhan masa depan akan jauh lebih rendah dibanding dengan saat ini, gitu kan. Oke, jadi nilainya negatif ini. Nah, sekarang berarti setelah itu apa lagi?
Yang ketiga itu, yang ketiga, yang ketiga adalah, yang ketiga, yang ketiga kita menentukan PV-nya. Ya. PV kan rumusnya adalah sigma I sampai N untuk TRI, TR0, 1 ditambah G pangkat I, gitu ya, 1 ditambah R pangkat I atau pangkat M, sorry ya, pangkat I, sorry ya, kira-kira begitu. Nah, berarti sekarang kita kan punya periodenya sampai 3 kalau nggak salah N-nya tadi ya. Berarti PV 3 itu berarti di sini TR0 1 plus G pangkat 1 per 1 plus R pangkatnya 1 ditambah berarti TR0 1 ditambah G pangkat 2 dibagi 1 plus R pangkat 2 ditambah TR0 1 plus G pangkat 3 per 1 plus R pangkat 3. Nanti semua dijumlahkan ketemulah hasilnya berapa. Gitu ya. Jadi PV 3 itu sendiri adalah total revenue 360 1 plus minus 0,0625 seperti ini per 1 plus R-nya tadi adalah R-nya adalah 2%. Berarti jadikan desimal 0,02. Berarti 0,02 pangkatnya 1 ditambah 360 1 plus min 0,0625 ya, pangkatnya 2 berarti per 1 plus 0,02 pangkatnya 2 ditambah 360 1 plus min 0,0625 pangkatnya 3 seperti ini 3 sorry pangkatnya di atas ini per 1 plus 0,02 pangkat 3. Oke, berarti present value-nya untuk 3, nah kita hitung nih satu-satu. Berarti berapa aja present value-nya kita hitung dulu ya. 33088 ini yang ini ya. Oke, berarti ini 3368 88 ditambah lagi untuk yang satunya berapa tadi? 304 ini ya, 304 koma berapa lagi? 304,11 atau 12 ditambah lagi yang terakhir itu adalah 27952 ya kan 279,52 dan PV 3 nya adalah ketemu di total semua 914,52. Artinya masa depan masih mendapatkan keuntungan ya bagi manajer. Dengan demikian tuntaslah sudah pembahasan single product untuk Baumol sales maximization baik statik maupun dinamis. Saya harap Anda paham dengan apa yang setelah saya jelaskan. Jika ada pertanyaan silakan tulis di MS Team Anda. Terima kasih, sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.